93,1 FM Voice, funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini. Hai Fastmate, jumpa lagi nih bareng aku Luvita di ruang sharing-sharing after ngampus. Nah, hari ini kita bakal bahas lebih dalam isi makalah dari mengenal fungsi dan pemrograman reproduksi siaran radio yang disusun oleh kelompok 4. Nah, ini tuh yang kemarin pembahasannya kita bakal masuk lebih dalam lagi tentang radio ya. Wow, keren, ternyata radio itu panjang banget prosesnya ya. Berapa SKS itu? Nah, menurut makalah ini, radio sebagai media komunikasi massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat luas. Nah, fungsi siaran radio tidak hanya terbatas pada penyebaran berita, tetapi juga mencakup fungsi edukasi, hiburan, propaganda, dan persuasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif melalui suara. Di era digital saat ini, fungsi siaran radio semakin kompleks dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan khalayak. Radio tidak hanya sebagai media audio, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai platform digital seperti streaming online dan media sosial. Yang kita tahu ya, pengelolaan fungsi siaran yang efektif dan profesional sangat diperlukan agar radio tersebut mampu mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan utama. Nah, yang pertama mengenai peran informasi dan khalayak. Yang pertama yaitu fungsi siaran radio. Nah, secara umum radio itu sebagai alat untuk menyampaikan pesan ke banyak orang. Kita kan bisa dengar berbagai macam dari radio, ya kayak berita, hiburannya, yang musik dan lawakan contohnya, pelajaran, iklan, dan lain-lain. Suara yang kita dengar itu asalnya dari gelombang suara radio yang ditangkap oleh radio, lalu diubah jadi suara yang bisa kita dengar lewat speaker. Itu seberapa kegunaan sih siaran radio itu di era sekarang ya? Kita konteks dalam pembahasan dari era sekarang saja. Yaitu yang pertama itu sebagai memberitakan, yaitu pengamatan. Yang kedua sebagai menghibur. Yang ketiga sebagai menyebarkan budaya atau transformasi budaya. Nah, yang keempat menjaga aturan dan nilai budaya atau menjaga norma dan nilai budaya deh. Dan yang kelima menentukan topik pembicaraan atau agenda publik. Dan yang terakhir itu mengiklankan periklanan yang seliweran itu sering kita dengar itu juga sempat masuk kegunaan dari radio. Nah, yang kedua jenis informasi pada siaran radio. Ya, walaupun siaran radio merupakan cara lama buat masyarakat berkomunikasi, meskipun sekarang udah banyak media baru, radio tetap penting karena bisa menyampaikan informasi dengan cepat, luas, dan efisien. Nah, di setiap siaran radio itu ada berbagai jenis informasi, mulai dari berita terbaru, hiburan, pelajaran, sampai informasi penting untuk masyarakat. Nah, jenis-jenis informasi itu disesuaikan dengan siapa pendengarnya dan tujuan suaranya atau acaranya. Kan kita nggak bisa sembarangan, jadi penting untuk tahu jenis-jenis informasi radio supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga ada khalayak sasaran siaran radio. Nah, siapa sih khalayak sasaran siaran radio itu? Itu kan kita di setiap acara radio itu punya format siaran ya. Karena sekarang banyak stasiun radio dan pendengar itu punya pilihan yang lebih spesifiknya masing-masing. Nah, format siaran itu seperti aturan dasar tentang apa isi siarannya, untuk siapa, dan bagaimana cara pembuatannya sampai bisa diterima oleh pendengar. Nah, format siaran itu tidak hanya mengatur programnya, tapi juga bagaimana cara untuk mempromosikannya. Tujuan menentukan format siaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pendengar yang spesifik dan untuk bisa bersaing dengan media lain di suatu wilayah. Nah, format siaran muncul dari berkembang karena makin banyak stasiun radio yang punya
spesialisasi siarannya masing-masing. Nah, format siaran itu bisa ditentukan dari berbagai hal, ya seperti usia pendengarnya, jenis kelaminnya, pekerjaan, dan lokasi geografis. Nah, dari pembagian ini muncullah stasiun yang lebih fokus pada kelompok tertentu. Dia di kota besar misalnya, kita bisa lihat kayak dari Jakarta itu sudah lama terjadi. Nah, kemudian ada 3 format siaran utama yang populer di dunia. Apa sih? Nah, yang pertama itu ada format dewasa kontemporer atau Adult Contemporary atau AC ya. Yang kedua ada format musik hit kontemporer, yaitu Contemporary Hit Radio atau CHR. Nah, yang ketiga ada format semua berita atau semua bincang-bincang, kayak All News dan atau All Talk, itu bisa membicarakan segala macam ya. Kemudian ada stasiun dan teknik siarannya. Apa sih? Apa aja itu? Ya, nah yang pertama itu ada komponen utama stasiun pemancar radio sebagai suara kan. Radio sebagai audio source yang berarti pengolah suara melalui audio sinyal prosesor. Yang kedua yang lainnya itu sebagai pembangkit sinyalnya. Kemudian harus ada penguat sinyalnya, ada penyambung antenanya, ada antena pemancarnya, ada saluran penghubung dan alat pantau dan kontrol. Dan terakhir itu sumber listrik, itu komponen utama dari stasiun pemancar radio. Kalau dari salah satunya itu nggak ada, itu pasti bakal menghambat dari siaran radio. Kemudian yang kedua itu pertimbangan teknis dalam perencanaan dan operasional. Nah, pertimbangan teknis itu apa saja? Mungkin yang kita tahu mungkin beberapa ya. Dan dari aku sendiri itu ada dari makalahnya, itu diambil dari frekuensi siaran, yaitu frekuensi operasi. Kemudian ada kekuatan pemancar. Yang ketiga ada arah pancaran antenanya. Yang keempat ada jenis gelombang radio yang disiarkan. Kemudian ada lokasi pemancar. Dan yang terakhir ada gangguannya. Dan yang itu adalah kemudian kendaraan dalam dan cadangannya. Kemudian dan perlu juga perawatan, itu dari pertimbangan teknis dalam harus perencanaan dan operasional radio ya. Oke, Vesmat, kita bakal jeda dulu ya. Aku bakal ngasih dari dengerin lagu, relax dulu biar kita kapasitas otak kita cukup dulu ya mencernanya. Kita kasih jeda, nanti kita lanjut lagi habis ini. Dan lagunya itu Karena Kamu dari Keisha. Yuk dengerin. Menunggu semua sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan, meskipun kini engkau di peluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Teruslah melangkah melupakan dirinya, tinggalkan dia untukku sekarang. Saatnya tunjukkan semua tentang hatimu, bahwa akulah yang pantas untukmu. Hanya kamu
kita bakal lanjutin tadi dari sampai pertimbangan ya. Sekarang kita bakal masuk ke organisasi dan kualifikasi SDM radio. Nah, apa sih itu organisasi dan kualifikasi SDM-nya radio itu? Kan radio sebagai penyebar informasi ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa butuh organisasi juga tuh, baik dengan kegiatan acaranya seperti teknik dan pemasaran agar siaran tersebut lancar dan aman ya. Struktur organisasi itu mengatur tugas kerja dari bos sampai pelaksana siaran. Penting agar acara sesuai pendengar dari tujuan radio. Nah, radio pemerintah seperti RRI itu aturannya itu ketat agar melayani informasi, pendidikan, hiburan serta budaya. Karena pekerja berkualitas itu kunci sukses radio. Penyiar harus bersuara bagus, kuasai materi, kemudian pintar berkomunikasi, punya semangat kerja, jujur, dan adaptif teknologi. Nah, kemampuan didapat dari pelatihan rutin seperti olah suara, kemudian pengolah pekerja yang baik. Penting agar radio tetap berkualitas, penuhi kebutuhan masyarakat, dan bersaing. Itu kuncinya. Nah, pekerja itu SDM, aset itu sebagai aset utama radio, karena kualitas pekerja akan menentukan bagaimana bagusnya siaran. Nah, mereka itu harus pintar operasi alat, komunikasi, kelola isi, kreatif, dan beretika. Kan ini penting banget ya agar pesan diterima baik dan akrab dengan pendengar. Penyiar ideal pahami tujuan siarannya, bertanggung jawab, olah pesan kreatif, dan adaptif teknologi itu. Nah, karena itu kualitas pekerja radio termasuk suaranya harus jelas, bahasanya mudah, bisa kelola naskah dan spontan, tahu teknik siarannya, pintar berinteraksi, terus atur waktunya, jujur, dan beretika seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kualitasnya dikembangkan lewat pelatihan yang terus menerus agar siaran kreatif dan radio berdaya saing di era digital sekarang. Karena pemilihan pekerja itu harus ketat agar timnya kuat dan hasilnya siarannya tuh berkualitas. Nah, dari pengolahan pekerja efektif itu kan harus memberikan motivasi dan evaluasi yang rutin. Karena kerja berkualitas itu penting buat menghadapi di era digital dan persaingan media sekarang. Nah, kemudian kita bakal berangkat ke program siaran radio. Yang pertama itu merencanakan jadwal siaran radio terlebih dahulu, karena merencanakan jadwal itu penting banget buat mengatur acara radio. Karena jadwal yang bagus bikin siarannya lancar, terus menarik pendengarnya dan hemat sumber daya. Kan ini termasuk menentukan siapa pendengarnya, jenis acaranya, dan kapan waktu siaran yang paling tepat. Nah, gimana cara merencanakan jadwal siaran? Yang pertama yaitu menganalisis pendengar, kedua menentukan jenis acaranya, dan ketiga mengatur waktu siaran, karena supaya tidak bentrok dah. Kemudian ada tahap merencanakan jadwal siaran itu ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Semua itu harus diatur. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan dan mengevaluasi. Melaksanakan jadwal itu kan butuh kerjasama yang baik dari antara tim produksinya, dari penyiarnya, dan teknisinya. Karena teknologi untuk mengatur siaran itu bisa membantu memantau dan mengubah jadwal secara langsung, mengevaluasi kinerja secara rutin atau berdasarkan data pendengar dan masukannya. Penting untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan membuat jadwal siaran jadi lebih baik ke depannya. Harus terus berkembang step by step. Nah, kemudian yang kedua itu membuat siaran radio atau produksi siaran radionya itu kan, karena membuat acara radio itu kan penting agar siaran bagus dari pesannya sampai ke pendengar. Ada tiga tahap tersebut. Yang pertama itu perencanaan atau praproduksi, yang kedua ada pelaksanaan produksi, yang ketiga penyelesaian atau pasca produksi. Nah, semua itu tuh harus diatur agar siaran informatif, terus menarik dan berkualitas. Karena sebelum siaran itu tim harus merencanakan topiknya, naskahnya, siapa yang bicaranya, dan alat-alat. Nah, ini penting agar acara sesuai dengan tujuan dan pendengarnya. Karena saat siaran acara dijalankan bisa langsung atau direkam tanpa menunggu dan berlama-lama lagi.
Nah karena itu informasi termasuk mengambil suara wawancaranya dan kemudian diatur materinya, karena kualitas suara itu kan efek sangat mempengaruhi banget di dalam hasil siaran. Nah pentingnya produksi acara itu radio yang teratur. Membuat acara radio yang terencana juga profesional itu penting banget, karena untuk menjaga kualitas siaran dan daya tarik pendengar. Dengan produksi yang baik, radio bisa menyajikan konten yang sesuai, informatif dan menghibur tentunya. Ini juga membantu radio bersaing dengan media digital yang makin berkembang pesat. Nah karena itu, mengembangkan kemampuan tim produksi lewat pelatihan dan evaluasi rutin adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam acara siaran yang berkualitas. Nah, kemudian ada membuat sinyal suara untuk siaran. Itu sinyalnya berbeda ya, tiap siarannya itu ada. Yang pertama itu mengambil suaranya melalui audio acquisition, kemudian mengolah suaranya yaitu audio processing, yang terdiri dari memperkuat sinyal, mengatur level, menyesuaikan frekuensi, memadatkan dan membatasi suara, mencampur suara, mengubah jam jadi digital, dan terakhir menyimpan dan mengolah suara. Nah, sepertinya kita udah bahas lama banget ya. Gimana kalau kita lanjut dengerin lagu lagi? Lagu yang kedua, aku bakal tiap materinya, tiap subbab yang udah aku jelasin aku kasih jeda biar kita bisa mencerna otaknya, biar dikasih nafas dulu sebentar. Yaitu dengan mendengarkan lagu. Apa sih lagunya? Yaitu Duka dari Last Child. Kepedihan ini kau hempaskanku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi, setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba
Oke, Fastmed, balik lagi. Cukup ya istirahatnya, cukup jedanya. Kita bakal lanjut buat masukkan ilmu ke kepala kita lagi. Nah, itu kemudian ada menerima sinyal radio. Tadi kan sudah tuh membuat sinyal suara, sekarang menerima sinyal radionya, itu penerimaan sinyal. Karena sinyal radio yang dipancarkan itu lalu diterima oleh radio penerima. Prosesnya itu dari menangkap gelombang radio oleh antena penerima, kemudian memilih sinyalnya, ketiga yang memperkuat sinyalnya dulu, kemudian empat demodulasinya, kemudian diperkuat tuh sinyal suara, dan terakhir itu menghasilkan suara. Terus karena sudah menerima sinyal radio, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan jangkauan siarannya. Yang pertama yaitu kekuatan pemancarnya, yang kedua tinggi dan lokasi antena pemancar itu mempengaruhi banget. Yang ketiga, desain antena pemancar dan penerima. Keempat, kondisi perambatan gelombang radio. Yang kelima, gangguan atau noise dan interferensinya. Dan terakhir itu lebar pita sinyal. Nah, itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas atau jangkauan siaran itu. Itu sudah biasanya kalau yang ada gangguan, mungkin salah satunya itu dari situ. Nah, yang ketiga, masuk ke materi selanjutnya itu perpustakaan atau audio diskotik. Nah, perpustakaan radio itu apa sih? Nah, itu adalah tempat menyimpan berbagai rekaman suara, termasuk berita, wawancara, musik, pelajaran, dan lain sebagainya lah, dalam berbagai bentuk seperti kaset, LCD atau file digital. Itu tujuannya agar bisa dipakai lagi untuk siaran, belajar, dan melestarikan budaya. Dan pengelolaan rekaman ini penting agar kualitasnya terjaga dan bisa dipakai lama. Nah, rekaman audio tuh biasanya disimpan rapi ya di dalam database agar mudah dicari. Nah, itu pengelolaannya juga harus profesional, termasuk menjaga kualitasnya, mengubah jadi digitalnya, dan mempersiapkan agar tidak rusak. Nah, materi audio ini juga jadi catatan penting sejarah ya, karena dari budaya ada informasi radionya. Nah, pengelolaan harus sesuai standar nih buat bisa dipakai dalam waktu yang lama. Contohnya itu ya merawat rekaman elektronik, termasuk mengubahnya jadi digital dan menyimpannya dengan sistematis. Nah, cara menjaganya itu gimana? Yang pertama itu dibersihkan huruf fisik luarnya, kemudian mengontrol suhu dan kelembapan tempat penyimpanan. Nah, serta mencatat informasi tentang rekaman agar mudah ditemukan. Nah, pengelolaan ini tuh harus diperhatikan aturan hukum dan sesuai dengan hak cipta, karena untuk mencegah rekamannya rusak. Nah, media elektronik harus dirawat rutin dan diubah jadi digital agar tidak merusak permanennya ya. Di Indonesia sendiri tuh radio wajib menyimpan rekaman karena siaran itu minimal setahun. Nah, koleksi ini tuh penting buat acara siaran dari melestarikan budaya. Jadi ya perpustakaan audio radio itu harus dikelola profesional dan terus menerus agar bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang, yang jadinya itu ibaratnya sebagai sejarah hidup ya. Nah, gimana Fastmed materi kita kali ini? Wah, panjang banget ya di sesi kali ini, karena memang dari makalah dari kelompok 4-nya sendiri bahasanya itu panjang, dalam tentara dari radio dan sampai tekniknya dan pengelolaan perpustakaan audio itu benar-benar dikupas sampai tuntas gitu. Wah. Oke, demikian bedah lengkap kita mengenai makalah fungsi dan pemrograman produksi siaran radio. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang kompleksnya dan pentingnya dunia radio, karena kita semakin tahu, semakin kita mengenal, semakin kita sayang sama radio. Nah, aku Luvita pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya hanya di 93,1 FM Vice. 93,1 FM Vice, funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini.